Ya, kita bersama-sama lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya masih membahas mengenai peluang. Ya, setelah kita membahas aturan pencacahan, permutasi kombinasi, kali ini saya mau tulis peluang A. Ya, apa itu peluang A? Peluang A berarti banyaknya jumlah A dibagi jumlah seluruh sampel yang ada, jumlah seluruh yang mungkin. Ya, jadi peluang A itu nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Tidak boleh minus dan tidak boleh lebih daripada 1. Kalau ini adalah peluang A komplemen. Peluang A komplemen berarti 1 kurang peluang A. Berarti peluang A komplemen itu berarti peluang bukan A. Bukan kejadian A. Ada juga peluang yang dicari dengan menggunakan kombinasi NR atau N kombinasi R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Nah, ini salah satu bentuk dari binomial Newton. Ini kita gunakan apabila kemungkinan satu dari percobaan berulang. Ada satu kejadian yang berulang. Jadi kemungkinan yang kita cari itu dia bisa berulang. Kalau kemungkinan 2 dari percobaan berulang, berarti ada 2 kejadian yang bisa berulang. Itu rumusnya P pangkat N. Jadi peluang dari P di pangkat N, jadi ada 2 peluang, peluang P dan peluang Q. Ya. Nah, sudah itu kombinasi N1 P pangkat N kurang 1 kali Q pangkat 1 ditambah kombinasi NR peluang N kurang 2 dikali Q pangkat 2 ditambah sampai NR ya P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Oke. Selanjutnya, ini adalah frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini rumusnya peluang A dikali banyaknya kejadian. Oke. Ya. Kita ke contoh. Pada pelemparan sebuah mata dadu 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu bernilai genap. Jadi kan kita menggunakan rumus peluang. Peluang A sama dengan jumlah A dibagi jumlah keseluruhannya, di mana jumlah keseluruhan 6, karena satu mata dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sudah itu jumlah A atau yang bernilai genap itu ada 3, yaitu 2, 4, 6. Sehingga peluang A itu adalah 3 per 6. 3 per 6 atau 1/2. Oke. Kita lanjut nomor 2. Dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng merah, 7 kelereng biru, dan 5 kelereng biru. Bila diambil 3 kelereng secara acak, tentukan peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Ya, jadi kelereng hijaunya ada 7, kelereng merahnya 3, dan kelereng birunya ada 5. Jumlahnya ada 15. Berarti kita peluang A itu jumlah dari A dibagi jumlah sampel yang bisa terjadi. Nah, jadi jumlah keseluruhan itu 15 kombinasi 3. Jumlah dari A yang mungkin 3 kombinasi 2 dikali 7 kombinasi 1. Kenapa 3? Karena kelereng merah ada 3. Kenapa 2? Karena kelereng merah yang akan diambil kemungkinan adalah yang diinginkan adalah 2. Nah, sudah itu. Kenapa 7? Karena kelereng hijau ada 7, sedangkan diinginkan 1 muncul. Jadi ini 1 untuk kelereng hijau. Nah, sudah itu, karena kita sudah tahu yang akan kita ambil jumlah A, jumlah keseluruhan, maka peluang A itu kombinasi, ini jumlah dari A, ini jumlah keseluruhan. Nah, kita menggunakan rumus kombinasi, 3 kombinasi 2 berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 7 kombinasi 1 berarti 7 faktorial bagi 7 kurang 1 faktorial. Kali 1 faktorial, 15 kombinasi 3 berarti 15 faktorial per 15 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, nah, berarti 3 kali 7, berarti kita dapatkan nilainya 3 per 65, peluang A-nya. Oke. Jadi ini kan kenapa pakai kombinasi? Karena pengambilan secara acak tanpa urutan.
berarti kita pakai kombinasi. Ya. Selanjutnya nomor 3. Sama. Tapi ini pengambilannya 3 kali 1/1 tanpa pengembalian. Sama jumlah kelereng merah 3, kelereng hijau 7, kelereng biru 5. Dan mau diambil sama juga 2 kelereng merah dan 1 kelereng hijau. Ingat, tadi diambil secara acak, ini langsung 1/1. Nah, kita pakai rumus seperti yang tadi peluang, di mana jumlah keseluruhan itu 15 permutasi 3. Kenapa? Karena jumlah kelereng ada 15, kelereng yang mau diambil 3. Oke? Nah, sudah itu NA-nya, jumlah A-nya, jumlah kejadian yang kita mau cari. Kelereng merah ada 3, yang mau diambil 2. Kelereng hijau ada 7, yang mau diambil 1. Kenapa pakai permutasi? Karena diambil 1/1. Sehingga kelereng pertama yang diambil tidak mungkin sama dengan kelereng kedua. Ya, jadi peluang A permutasi dari 32 dikali permutasi 71 per permutasi 15/3. Nah, kita tinggal pasang rumus permutasi ya. Setelah itu kita dapatkan. Nah, ini kita setelah kita jabarkan dan kita bagi ya. Akhirnya kita dapat peluang A sama dengan 1/65. Oke. Untuk kejadian pengambilan 1/1, kita juga boleh menggunakan ini 3/15 kali 2/14 kali 7/13. Jadi saya menggunakan dulu kelereng merah. Kelereng merah itu ada 3. Jumlah seluruh kelereng itu ada 15. Setelah terambil 1, ternyata kelereng merah tinggal 2 dan jumlah seluruh kelereng cuma tinggal 14. Sudah itu untuk yang hijau. Hijau ada 7. Tapi kelereng kan sudah terambil 2, berarti tinggal 13. Berarti kita bisa tinggal dapat peluang A itu 1/65. Jawabannya sama kalau kita pakai permutasi dan pakai seperti ini. Oke. Selanjutnya saya masuk ke nomor 4. 2 buah uang logam Rp200 dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul keduanya gambar. Jadi uang logam kan ada angka, ada gambar. Saya buatkan tabel. Boleh pakai tabel, boleh pakai diagram pohon. Kalau saya pakai tabel berarti yang ini yang di atas sini uang logam pertama, yang di samping sini uang logam kedua. Jadi ada angka, ada gambar untuk uang logam pertama. Demikian pula untuk uang logam kedua ada angka, ada gambar. Sehingga kalau pertama muncul angka, kedua muncul angka, berarti angka. Kalau pertama muncul gambar, ke angka, sudah itu yang kedua gambar, berarti angka gambar. Kalau yang pertama gambar, sudah itu kedua muncul angka. Pertama gambar, kedua gambar. Yang ditanya, peluang muncul keduanya gambar. Berarti keduanya gambar ada 1. Ya. Nah, keduanya gambar ada 1, jumlah keseluruhan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sampelnya itu ada 4. Oke. Nah, gambarnya itu 1. Maka peluang A itu adalah 1/4. Oke. Ya, selanjutnya nomor 5. Peluang A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah 1/3. Tentukan peluang A memenangkan sekurang-kurangnya 1 dari keseluruhan 3 pertandingan. Jadi mereka akan melakukan pertandingan catur 3 kali. Dan ditanya peluang A minimal menang 1 kali. Jadi dia bisa menang 1 kali, bisa menang 2 kali, bisa menang 3 kali. Tetapi tidak pernah tapi tidak mungkin kejadiannya dia kalah 3 kali. Mungkin menang 1 kali, kalah 2 kali. Oke? Kita lihat. Peluang A kalah sekali dalam pertandingan, berarti 1 kurang 1/3 sama dengan 2/3. Ya. Kan kalau dia menang 1/3, berarti kalau dia kalah 1 kurang 1/3. Nah, berarti kalah, berarti itu komplement dari menang kan? Peluang A kalah 3 kali, berarti dipangkat 3.
kala 3 kali. Oke, di pangkat 3 8/27. Nah, sehingga yang ditanyakan peluang A menang paling sedikit 1 kali pertandingan adalah 1 kurang 87 19/27. Kenapa 1 kurang 87? Kan ini kalah 3 kali, sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak mungkin A kalah 3 kali. Dia minimal menang 1 kali, atau menang 2 kali, atau menang 3 kali. Sehingga kejadian ini peluang 8/27 itu tidak akan terjadi. Berarti bukan kalah 3 kali. Oke, sehingga kita menggunakan komplement 1 kurang 8/27 sama dengan 19/27. Oke, ya. Saya lanjut nomor 6. Tentukan peluang bahwa 9 dadu dilempar sekali akan menghasilkan tepat muncul 2 angka 1. Nah, muncul 2 angka 1. Nah, peluang muncul angka 1 itu adalah 1/6. Peluang muncul bukan angka 1 itu adalah 5/6. Kan dadu ada 6, jadi 1/6. Angka 1. Yang ini bukan angka 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 angka, 5/6. Nah, dan yang cuma ada yang diinginkan angka 1 muncul 2 kali. Sehingga peluang muncul angka 1 1/6, berarti 1/6 pangkat 2. Ini 9, jumlah 9 dadu, R-nya 2, karena diinginkan angka 1 muncul 2 kali. Sudah itu 1/6 pangkat 2, karena ini adalah peluang munculnya angka 1. 5/6 pangkat 7 adalah peluang bukan angka 1. Karena 9, 2 tambah 7 itu 9. N kurang R kan, R-nya 2. Jadi jumlahnya ini harus 9. Nah, jadi kita pakai rumus kombinasi, kita cari, berarti kita dapatkan bahwa untuk pelemparan 9 mata dadu dan muncul 2 angka 1, itu peluangnya adalah 5/7/6/7. Oke? Nah, saya lanjut ke nomor 7. Sebuah keluarga merencanakan mempunyai 5 orang anak. Tentukan peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi, bisa saja 2 laki-laki, 3 perempuan, 3 laki-laki, 2 perempuan, 4 laki-laki, 1 perempuan. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, sehingga kemungkinan munculnya keadaan yang berulang itu bukan cuma 1, tapi 2. Itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ada 3 kejadian yang mungkin, ya. Nah, sehingga P itu peluang lahir anak laki-laki setengah, peluang lahir anak perempuan itu 1 kurang setengah itu setengah. Nah, kita pakai kejadian munculnya 2 kemungkinan yang berulang. Oke, jadi tapi kita mulai cuma 5 kombinasi 1. Kenapa? Karena yang perempuan cuma 1. Sampai 5 kombinasi 3. Kenapa 3? Karena 5 kurang 3, 2. Dan kita mau 2 anak laki-laki minimal. Jadi kita dapatkan, ini kan kombinasi, ini kan 1/2 pangkat 5 kurang 1 kali 1/2 pangkat 1 itu 1/2 pangkat 5. Jadi semua ini adalah 1/2 pangkat 5. Sudah itu ini kombinasi 51, kombinasi 52, kombinasi 53. Jadi kita dapatkan ini gunakan rumus kombinasi, ya. Jadi kita dapat 25/32. Oke. Berikutnya contoh ke-8. Diketahui peluang seorang terkena penyakit COVID-19 adalah 0,07.
Nah, berapa perkiraan di antara 1.950.000 orang diperkirakan terkena COVID-19. Jadi kita gunakan frekuensi harapan. Sama dengan peluang dikali banyaknya jumlah keseluruhan. Berarti nah, peluang A 0,07, jumlah keseluruhannya itu 1.950.000, maka frekuensi harapannya 0,07 kali 1.950.000, kita dapatkan 136.500. Jadi banyak orang yang diperkirakan terkena penyakit COVID-19 adalah 136.500 orang. Oke, itu tadi video pembelajaran ini saya buat, semoga dapat membantu. Dan apabila ada yang kurang jelas dan tidak dimengerti, boleh hubungi saya. Ini juga nomor WA saya. Ya, nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.